selamat siang sahabat Tarakan. Jumpa lagi di acara Rehat. Rumpi Sehat bersama RSUD Tarakan. Hari ini kita gilirannya acara Nurse Sharing Session, jadi NSS. Ini acara perdana kita akan kedatangan bintang tamu dari perawat dari luar negeri. Jadi dia perawat Indonesia yang saat ini lagi belajar di negeri non jauh di sana. Dia ini seorang perawat yang sangat cinta dengan penelitian, sangat suka belajar. Terlihat dari banyak banget nih paper-paper yang udah dia publish baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oke, kita sambut saja langsung Nurse Kaula Sahida Esker. Hai Ola. Hai Kak Nila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ola. Hai, kedengeran nggak suaranya? Ola, suaraku terdengar? Kedengeran. Oh, kedengaran. Oke. Ola, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana di sana, lagi musim apa? Masih winter akhir. Kalau winter itu, kalau bayangan kita yang di Indonesia itu kan kayaknya menyenangkan banget ya. Kalau di sana gimana lah? Di sini musim paling menyebalkan sih kayaknya ya, karena nggak pasti. Kadang ada storm lah gitu kan. Terus sering apa? Yang kena winter blues itu kan juga ada sindrom winter blues. Oh, winter blues tuh apa ya lah? Ini kayak lebih ke mental disorder yang karena cuaca. Jadi karena cuacanya itu mendung, karena kan mataharinya lebih sedikit ya. Jadi waktu awal-awal itu jam 9 baru terbit matahari, jam 4 sore sudah malam, kan Nah, ya, kepaparan mataharinya kurang. Jadi kayak, aduh gue baru bangun udah mau tidur lagi gitu. Jadi enak kayak kurang dong. aktivitas. Agak-agak dingin gitu ya. Iya bener. Nah, buat kaum-kaum rebahan tuh kayaknya menyenangkan sekali deh kayaknya. Oke, jadi teman-teman, mungkin sebelum kita mulai nih cerita-cerita atau sharing dari Ola, pertama-tama saya akan memperkenalkan siapa sih Kaula Sahidah ini, kok bisa dia ada di nurse sharing session kita yang pertama. Jadi Ola ini perawat yang dulunya kerjanya di gawat darurat, terus perawatan pediatrik, terus terakhir di ruang NICU RSUD Tarakan. Benar ya, La? Iya betul. Oke, terus Ola ini adalah kalau aku lihat-lihat nih dari mahasiswa udah paling sering ikut kegiatan, paling sering jadi apa-apa deh sesi repot, ikut kegiatan ini itu, terus yang paling bikin aku amazing ketika baca CV-nya Ola adalah banyak banget yang dipublish ini penelitiannya. Aku sampai wow ternyata, dan bukan cuma di dalam negeri, di luar negeri juga banyak. Kontes-kontes penelitian ilmiah juga banyak. Sekarang yang pengen kita tahu nih gimana sih Ola bisa sampai segininya cintanya sama dunia keperawatan sampai-sampai rela untuk belajar jauh di negeri orang untuk menuntut ilmu keperawatan dan akhirnya nanti akan kembali ke Indonesia untuk mengabdi. Aduh, berat banget mengabdi. Jadi untuk mempraktekkan ilmu-ilmu yang udah dapat di luar negeri. Oke, Ola. Silakan, boleh di-share dari Ola ya. Oke. Eh, Sebelumnya mungkin disclaimer dulu ya. Ini kita sharing dulu. Jadi sebelum lebih lanjut ngobrol, ini mau perkenalan dulu sebenarnya ngapain sih saya di sini gitu kan. Eh, dan ini judulnya masih journey karena emang masih dalam perjalanan ya Nurs Nila. Karena ya emang aku masih berproses juga di sini jadinya belum bisa sukses-sukses amat gitu. Oke. Di sini berangkat lagi kayak dulu gitu, maksudnya emang sih dari dulu mahasiswa suka nih tentang kegiatan ilmiah gitu, tapi ketika kita sudah sampai di praktik nih, pasti akan kaget dong karena untuk pengalaman saya pribadi ya, karena pas sudah sampai di jadi perawat beneran, itu pasti akan melihat oh realitanya kayak gini gitu, terus kayak benturan idealisme itu pasti ada gitu kan. Dan memang realitanya dan ini diakui sama beberapa tokoh juga kalau perkembangan ilmu keperawatan itu tidak balance sama antara di university, di akademisi dan di praktisi di rumah sakit gitu kan. Karena
misalnya nih, kalau misalnya di kampus itu kan dosen-dosen itu kan harus aktif meriset gitu. Kadang mereka mengangkat kasus tentang COVID. COVID itu penanganannya misalnya penanganan untuk biar nggak stres tuh harus begini loh gitu kan. Kopinya seorang perawat tuh harus menerapkan diagnosis ini gitu misalnya. Terus implementasi ini. Tapi ketika kita sampai di rumah sakit, realitanya nggak kayak gitu. COVID itu kita udah kewalahan duluan dengan APD, dengan mengatur nafas segala macam gitu. Nah, di sini kan berarti nggak ada kesinambungan gitu antara hasil penelitiannya apa, tapi praktiknya kita nggak mampu laksana gitu kan. Nah, di sini saya merasa butuh ada peran yang di tengah-tengah gitu, yang bisa menengahi ini. Makanya pas waktu sudah jadi perawat, belajar pelan-pelan untuk bisa mengerti gitu kan, bagaimana mengadopsi pola pikir yang tetap akademisi, tapi kita tetap praktik di layanan gitu. Nah, terus kenapa sih kita harus selalu belajar gitu kan? Di sini ada namanya lupa namanya apa ya, Dunning-Kruger effect. Jadi kalau misalnya kita baru tahu satu aja, misalnya tahu A gitu, oh gue udah tahu segalanya gitu. Jadi kalau misalnya kita bayangkan di diskusi atau di debat gitu kan, gitu, kalau yang masih hangat-hangat gitu, ini dibedakan 3 peran di sini. Misalnya yang di paling kiri itu anak student gitu ya, misalnya yang baru banget lulus lah gitu kan. Terus yang tengah-tengah ini ya kayak dosen yang menengah gitu kan. Yang sebelah kanan itu udah profesor atau apa. Jadi ketika kita pengetahuannya baru sedikit, itu kadang kita suka merasa, wih gue udah tahu nih tentang ini gitu kan. Dan level percaya dirinya itu kuat banget. Jadi kadang kalau kita mendengarkan tipe orang yang seperti ini, mereka akan vokal, terus entah bagaimana akan sangat berpengaruh ke orang-orang. Jadi orang-orang tuh bakal beri applause yang luar biasa sama orang ini, padahal ilmunya belum seberapa gitu. Pas yang di tengah-tengah itu, dia sudah tahu, dia tahu, tapi dia merasa kayaknya belum nggak sepinter itu deh, nggak setahu itu gitu. Jadi akan cenderung lebih diam. Terus kalau yang levelnya sudah tinggi, ya mudah bisa berbicara, tapi dalam konteks yang lebih wise karena merasa dunia itu sangat complicated gitu, nggak cuma sereceh itu gitu misalnya. Jadi ya memang bahaya, kita harus tanamkan awareness gitu pas lagi praktik. Jangan merasa sombong sendiri, misalnya, wah gue di ICU nih, gue udah tahu diagnosa ini, terus merasa pintar segalanya, terus meremehkan teman kita yang lain gitu. Nah itu berarti secara nggak sadar kita ada di level yang sebelah kiri ini, paling paling bodoh istilahnya gitu kan. Nah, terus, nah ini berdampak pada pelayanan keperawatan kita gitu. Ini ada suatu kritik dari orang ini, dia cerita tentang gimana ritual pelayanan yang sesuai ritual, kayak misalnya ya yang biasanya kita lakukan gitu, memberikan pelayanan sesuai yang biasa itu membuat pasien itu merasa tidak dihargai loh, bahkan dibandingkan dengan anjingnya sendiri. Jadi dia cerita tentang gimana dia ke pelayanan, terus ada perawat yang pakai gloves, apa sarung tangan gitu, padahal cuma buat untuk ngapain doang. Dan dia bilang gini, bahkan anjing aku aja dielus sama orang nggak pakai gloves kok gitu kan. Terus untuk hal lain juga di kasus yang tentang kenapa puasanya itu sampai kalau orang mau operasi itu kenapa puasanya kayak nyusahin orang banget gitu. Padahal operasinya cuma operasi kecil gitu. Nah itu hal-hal yang memang ritualistik yang kadang kita nggak sadari. Nah, ini yang kita pengen hindari. Nah, terus penerapannya kayak apa? Sebenarnya simpel sih. Maksudnya bukan hal-hal yang gue harus kritis banget setiap hari buka textbook, itu nggak juga gitu. Jadi ini adalah mindset saya waktu waktu praktik selama jadi perawat ya. Jadi tiap apa-apa tuh refleksi diri aja. Tapi refleksi dirinya itu punya pattern sendiri, punya punya konsep. Jadi nggak asal merenung aja, yang ada baper doang gitu kan. Kayak abis dimarahin DPJP gitu kan. Terus pasien kita meninggal kita sedih, itu paling cuma dapat stresnya doang. Nah, di sini ada namanya Gibbs Reflective Cycle. Kayak ini di kampus sudah diajarin sebenarnya kan. Waktu praktek itu kita setiap hari bikin logbook dan berdasarkan kayak gini. Jadi misalnya nih pasien saya meninggal gitu kan, deskripsi dulu misalnya ini ada saya hari ini megang pasien dengan atresia esofagus gitu misalnya. Terus pasiennya meninggal kan pas saya lagi pegang gitu kan. Terus deskripsi feeling dulu, ini harus benar diakui kayak misalnya saya sedih karena pasien saya meninggal gitu misalnya. Terus evaluasi apa sih yang udah baik saya lakukan, apa yang harusnya bisa saya how can kayak misalnya gimana kita membuat itu berbeda, kayak misalnya apa yang bisa saya lakukan lebih baik. Misalnya
saya udah bagus kok, udah aware waktu dia misalnya desaturasi gitu misalnya, tapi setelah dilihat lagi ternyata dia meninggal karena misalnya karena asidosisnya gitu misalnya, atau karena sepsisnya. Nah, itu bisa jadi, oh mungkin saya bisa perhatiin lagi nih tanda-tanda systemic infection-nya apa gitu yang ternyata berpengaruh sama ini. Dan itu harus diperkuat dengan analisis ini, kayak misalnya kita merujuk pada yang luar kan, kayak misalnya evidence base-nya apa sih? Oh, ternyata emang penyebab kematian tertinggi itu karena ini gitu. Terus bisa kita conclusion di akhirnya nanti keperawatan itu harus melakukan apa yang jadinya nanti outputnya action plan kita ketika nanti bertemu dengan pasien yang sama itu harus ada perbaikan apa gitu. Nah, ini salah satu juga yang menjadi menarik buat saya waktu itu karena ini hubungannya dengan evidence based practice ya, dan ini alhamdulillah Indonesia udah mulai, beberapa rumah sakit sudah mulai aware dengan ini, dan mungkin teman-teman sudah aware juga dengan istilah evidence based practice, tapi masih belum mendalam karena memang praktiknya belum belum sesuai banget gitu kan. Jadi di sini evidence based practice itu nggak cuma mencari evidence doang gitu, tapi kita juga harus menelaah gimana sih evidence itu, sekuat apa evidence itu gitu bisa layak untuk kita laksanakan di lapangan gitu. Terus juga di sini kita juga tetap mempertimbangkan patient values, kayak preferensi pasien itu beda-beda, apalagi kita multicultural negaranya, terus juga clinical experience, tetap butuh expert dan pengalaman dalam praktik juga. Dan ini nanti endingnya dengan evidence based institution, bagaimana nanti RSUD Tarakan semoga kedepannya bisa mensupport IBP di rumah sakit dengan semua fasilitas yang ada, gimana caranya membantu teman-teman di rumah sakit itu gimana menjangkau evidence, terus bisa ada wadah untuk sama-sama membenahi gimana caranya evaluasi praktis yang sekarang, dan gimana outputnya apakah bisa difasilitasi juga gitu. Nah, setelah tahu nih kita ini suka belajar terus sebenarnya nanti akan ketahuan kok kita merasa diri kita tuh kurang di mana gitu kan. Di sini ilmu itu bisa dicari dari yang formal walaupun informal. Kayak informal tuh paling kita sharing-sharing aja ke temen juga udah jadi. Kayak misalnya, oh dia habis ikut seminar ini gitu kan. Bisa kita tanya-tanya terus sambil diskusi dengan praktiknya gimana gitu kan. Nah, kalau kalau saya waktu itu udah mentok nih, kayaknya harus ada sesuatu yang harus saya upgrade gitu kan. Makanya lanjut ke formal education yang mana sekolah lagi gitu kan. Nah, di sini ada banyak scholarship. Jadi teman-teman walaupun perawat tuh nggak usah minder ya. Maksudnya waktu saya pengen jadi S2 itu pada mikir kan, emang ngapain perawat pelaksana S2, emangnya dosen gitu kan. Tapi ini tuh terbuka banget gitu kan, dan nggak ada salahnya perawat pelaksana itu bisa menambah ilmu yang benar gitu kan. Nah, ini yang saya pakai beasiswa LPDP. Di sini ada banyak tipenya. Ada targeted untuk pada PNS, terus juga reguler yang biasa. Nah, ini tempat saya kuliah sekarang di University of Glasgow di Scotland, Advanced Nursing Science. Jadi kalau pada bingung saya kuliah apa, ini namanya jurusannya Advanced Nursing Science. Dan ini kalau ditanya spesialisasinya apa, kan kalau di Indonesia itu spesialisnya macam-macam, KMB dan segala macamnya. Kalau di sini specialization-nya itu award bentuknya, dan belum tentu kita dapat itu gitu. Dan di sini opsionalnya ada acute and critical care sama global health challenges. Jadi dan itu tergantung dari course yang kita ambil. Jadi semua course itu kita yang bawa, kita mau fokusnya kemana, karena di sini semua percaya kalau punya setiap orang itu punya pengalaman masing-masing gitu. Nah, paling itu aja untuk perkenalan sedikit. Lebih lanjutnya kita ngobrol aja ya. Terima kasih. Terima kasih Narsoala. Oh iya, Zoom kita hari ini streaming juga di YouTube yang diikuti oleh perawat-perawat Tarakan. Jadi mungkin teman-teman yang ada di YouTube, silakan melakukan registrasi di link yang sudah kami share di YouTube. Dan kalau ada pertanyaan boleh diketik di chatnya, nanti akan saya sampaikan langsung ke Narsoala. Oh ya, yang pengen saya tanya pertama tuh, tadi kan sudah disampaikan ya bahwa kalau pendidikan S2 di Indonesia sama di sana tuh beda banget. Nah, apa sih yang bikin itu suasananya kah, atau selain karena tadi jurusan-jurusannya gitu, apa aja yang bikin belajar di Indonesia dan belajar di luar tuh jadi berbeda gitu?
Iya, kalau suasana udah pasti bener, udah beda banget ya. Di sini kan kita banyak culture-nya beda, suasana cuacanya beda gitu. Tapi yang paling pentingnya itu emang secara programnya itu beda banget. Jadi kalau aku menyampaikan tentang yang ada di Glasgow khususnya atau di UK secara umumnya, belum tentu nih se-UK aja se-Inggris Raya ini beda loh antara university satu sama yang dua. Kayak misalnya kalau di Indonesia kan spesialis KMB di UI dan di UGM itu paling masih sama ya kurikulumnya dan outputnya sama. Tapi kalau misalnya kayak saya kemarin kan dua nih nge-apply-nya untuk di Edinburgh dan di Glasgow. Nah itu walaupun sama-sama namanya Advanced Nursing MSc, tapi course-nya itu beda loh intinya. Dalamnya kita belajar apa tuh beda-beda walaupun gelarnya mungkin sama MSc gitu. Jadi yang menjadi pertimbangan untuk memilih kampus di luar ya balik lagi dalami course yang ada di program tersebut, di kampus tersebut gitu. Oh gitu. Kalau selama belajar di sana ada culture shock nggak? Apa kan kita dari Indonesia terus harus ke sana, pasti ada yang beda ya? Mm-mm. Iya benar. Kalau untuk secara cuaca, ya culture banget, culture shock banget karena cuacanya beda gitu kan. Ya ampun, ternyata Indonesia itu hangat sekali, hangat beneran hangat ya. Hai. Terus kalau untuk iklim belajarnya juga berbeda. Jadi di kita kan orangnya bukan stigma ya, tapi emang kalau untuk berbicara di dalam kelas tuh malu banget ya. Tapi kalau di sini ibarat kata apalagi kita international student ngomongnya belepotan pun kayak kita tuh diapresiasi gitu. Jadi lama-lama tumbuhlah rasa percaya diri di antara student gitu. Jadi ya lumayan banget buat kita meningkatkan confidence terus juga lebih banyak sharing-sharingnya gitu. Berarti yang penting pede dulu ya. Kadang-kadang kan kita pikir pokoknya harus fasih dulu nih bahasa Inggrisnya baru bisa sekolah keluar. Ternyata nggak segitu fasihnya. Yang penting tesnya Mm. lolos ya. Iya benar. Kalau yang udah dirasain sekarang, ada nggak perbedaan yang akhirnya secara pemikiran gitu ya, oh harusnya perawat tuh harusnya kayak gini nih gitu. Pengaruh-pengaruh dari di global, terus kita lihat, aduh di Indonesia kok kayak gini. Ada nggak rasa-rasa pesimis gitu? Atau malah lebih optimis? Di satu sisi adalah hal-hal positifnya Indonesia sebenarnya. Kalau untuk dibandingkan dengan di sistem di UK, karena saya belajarnya di Inggris, jadi kadang mereka juga memasukkan sistem kesehatan di Inggris tuh kayak gimana. Sebenarnya Indonesia tuh udah bagus, lumayan bagus ya BPJS-nya sampai bobrok juga maksudnya karena demam aja masih kita terima gitu di IGD. Tapi kalau di sini eh, bener-bener se-strict itu gitu sampai maksudnya nggak diterima di IGD gitu kayak karena memang fokusnya kan kita beda ya. Di sini kan lebih banyak preventif juga jadinya untuk kuratif-kuratif tuh fasilitasinya agak lebih lama daripada kita. Terus untuk karena di sini international class juga, jadi ada teman-teman dari negara lain juga kita kadang sharing juga gimana sih di negara mereka Kak, gitu kan. Dan setiap negara punya challenge-nya masing-masing gitu. Dan kalau untuk kembali ke Indonesia sendiri, ya overall masih sama dengan dilemanya, dramanya teman-teman yang ada di luar gitu. Tapi untuk harapannya sih kalau untuk kita, karena jenjang keperawatannya udah lumayan jelas, tapi untuk kependidikannya aja sih PR-nya. Maksudnya gimana mensinkronize dari yang pendidikan ini ke teman-teman di pelayanan gitu. Karena belum seaktif itu juga kita kan untuk kayak ibaratnya seorang perawat yang ngikut conference itu seberapa banyak sih kalau waktu udah jadi perawat pelaksana gitu kan. Iya. Oh ya, kalau kalau kita mau sekolah di luar itu harus RN nggak? Tergantung pilihnya di mana. Jadi kalau misalnya di US itu mereka mewajibkan harus ada RN. Jadi sebelum daftar itu nanti paling ditagih juga hasil RN-nya harus ikut NCLES dulu. Tapi kalau di UK ini enggak karena basisnya di sini kan banyak kuliahnya cepat ya cuma 1 tahun. Jadi fokusnya itu lebih ke research, lebih ke materi aja teori gitu. Kalau di US itu kan 2 tahun, dia kalau nggak salah ada masa praktik juga di rumah sakit. Kalau di Australia itu nggak pakai RN, tapi juga masa studinya juga lebih lama sih 1,5 tahun gitu. Oh, kalau di Inggris nggak pakai praktek berarti langsung studi Nggak, aja ya?
di kelas. enggak. Iya, Pas itu 1 tahun udah termasuk penelitian atau sama nggak sih kayak kita ada tesis kayak gitu-gitu penelitian residen gitu. ada research juga. Jadi apa disertasi itu tetap ada. Ya, tapi bentuknya semua kelasnya pun eh, di kelas gitu, research based. Ini pertanyaan curhat nih. Lebih gampang sekolah di sana apa di sini? Itu pertanyaan banyak orang loh, Ners. Eh, kalau mau lebih cepat enaknya di sini, tapi kalau mau berlama ya di sana gitu. Terus kalau complicatednya mana sih kayaknya subjektif ya setiap orang. Karena ya sebenarnya isinya sama-sama aja gitu. Cuma ya kenapa akhirnya milih sini karena lebih cepat. Terus saya merasa course-nya itu lebih aplikatif aja dengan yang saya butuhin gitu kan. Jadi nggak apple to apple ya kalau mau membandingkan antara kuliah di Iya. Indonesia sama di luar gitu. Karena core-nya juga beda ya. Di sana nggak ada spesialisasi kayak kita di sini sih ya. Bentuknya Mm-mm. berbeda. Iya. Iya bener, outputnya aja udah, gelarnya aja udah beda, udah langsung spesialis apa. Tapi kalau di UK walaupun spesialis, tapi ya itu bentuknya award, karena bukan yang course yang belajarnya tuh spesifik gitu kan. Kalau di Indonesia kan ada mata kuliah keperawatan anak gitu misalnya, makanya nanti dia praktiknya di pelayanan keperawatan anak sampai outputnya jadi spesialis keperawatan anak. Kalau di sini kan semua title course-nya tuh sama dan ditambah optional course yang mau kita ambil. Nah, misalnya nanti course-nya itu tentang research approach, walaupun judulnya general, tapi karena kita pengennya specialized critical care gitu misalnya. Nah, kita tinggal bawa fokus tugas-tugasnya, diskusinya itu tentang ke sana gitu, sampai akhirnya nanti outputnya bisa dapat specialized gitu. Kalau misalnya nih, aku pengen kuliah nih di luar negeri. Kapan ya? Tapi menurut Nurse Ola, apa aja yang harus aku persiapkan secara teknis, terus terutama secara mental dan emosional, secara harus jauh dari keluarga. Sebelum memulai sih yang aku rasain dia harus menemukan jawaban apa the strong why dari kita. Kenapa harus sekolah gitu? Kenapa sih harus di luar negeri gitu? Dengan kita punya jawaban itu kayak kayak itulah yang membuat kita untuk terus berjalan gitu. Maksudnya eh, mempersiapkan kuliah sambil kerja itu nggak mudah gitu, kayak apalagi kan sambil nge-shift, terus belum dengan dilema-dilema apa tuntutan pekerjaan itu kan, belajar IELTS saja susah gitu, maksudnya untuk fokusnya itu susah, belum lagi kalau untuk persiapan kuliah di luar negeri kan nggak kayak di dalam negeri yang kita belajar tes simak atau apa gitu kan. Kalau di luar negeri tuh kita lebih banyak belajarnya, persiapannya itu tentang yang nge-build CV itu penting, terus sama essay itu latihan writingnya gimana gitu kan, penulisannya kayak gitu, itu emang butuh konsisten. Jadi ya kalau nggak punya alasan yang kuat ya susah. Terus yang kedua, eh, terus tetap harus ada punya modal, karena walaupun dapat beasiswa pun kita harus punya modal untuk awal ya, kayak misalnya daftar IELTS itu mahal gitu kan. Terus untuk apply visa di awal, terus kayak untuk modal misalnya nanti mau kursus IELTS atau apa itu juga udah mahal. Makanya kalau kata Bu Menkyu, Bu Sri Mulyani, anak LPDP itu benar privilege gitu, karena untuk S2 ini semua orang harus sudah punya modal sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya harus diterima dikatain kita anak privilege ya memang privilege gitu. Ya, karena emang nggak bisa dihindari sih, dunia ini pasti punya privilege masing-masing ya, Mhm. siapapun, walaupun privilege-nya beda-beda. Dan Iya. sah-sah aja dipakai kan. Iya. Oh ya, kalau waktu Nurse Ola tes IELTS gitu, berarti sebelum LPDP semua udah fix ya, udah tes IELTS, writing-nya udah oke gitu, atau gimana? Iya, kalau untuk apply LPDP memang ada syarat IELTS, dan untuk luar negeri kan ada syaratnya itu 6,5, kalau yang dalam negeri itu 6. Tapi kalau untuk syarat IELTS kampus itu mereka lebih spesifik lagi, kayak misalnya setiap
setiap apa namanya skills itu minimal berapa gitu. Nah itulah yang kemarin dikejar juga. Jadi kalau di LPDP itu mintanya skornya cuma overall 6,5, terus kalau yang di kampus itu ada yang minta overall 7 tapi minimal each bandnya itu nggak boleh dari 6,5. Itu kan kadang kita susah ngebalancein ya karena kan ada listening, ada reading itu kan gampang tinggal jawab soal. Tapi kalau untuk writing dan speaking itu kadang Susah ya. susahnya Indonesia itu juga susah. Jadi emang writing itu rata-ratanya emang masih susah untuk ngejar gitu, butuh latihan. Ya, aku pernah baca juga sih kemampuan writing skills-nya anak-anak Indonesia memang jauh di bawah negara-negara lain karena memang literasi kita juga agak kurang ya. Jadi mari Hmm, kita sama-sama menggalakkan literasi. Nah, ngomong-ngomong soal literasi, kan tadi kita singgung EBP ya. Eh, Kalau kami di sini kan masih baru memulai nih, EBP-nya masih diskusi refleksi kasus, masih journal review, jadi masih baru mulai menapaki EBP. Nurse Ola ada rekomendasi atau saran nggak kalau misalnya kita mau memulai nih journal review, journal reading, tuh kita bisa lihat di mana aja ya kalau kita di rumah sakit ini belum punya langganan jurnal. iya, bagus banget ya. Pokoknya Tarakan tuh udah aware banget tentang hal ini. Masya Teman-teman, kalau untuk nyari jurnal, dulu tuh waktu udah lulus dari kampus kan pasti udah lost semua akses ya. Nah itu kita apply aja di Perpusnas. Jadi buka akun di Perpusnas, nanti bisa login di e-resource. Nah di situ ada banyak jurnal-jurnal yang open open access. Jadi bisa juga. Atau misalnya kalau untuk nge-googling tinggal cari di NCBI itu juga banyak juga. Tapi nggak semuanya open access kadang. Jadi harus nyari di eh, search engine-nya di e-resource itu. Jadi masuk dulu. Jadi pokoknya buka aja di Perpusnas. Itu pokoknya negara ini sudah punya budget untuk bayar langganan untuk perpustakaan nasional. Jadi manfaatin aja gitu. Padahal aku juga sudah mencoba login di Perpusnas, tapi kurang maksimal nih untuk mencoba di Perpusnas. Nanti aku akan Iya, coba kadang setelah perlu ini. itu dulu. Apa harus dibiasain dulu nih klik yang mana. Terus kadang kan entah dia di Science Direct atau di ProQuest itu lebih banyak yang mana yang tentang nursingnya gitu. Kadang kan Iya, betul. base-nya beda, punyanya nursing atau medicine itu banyaknya di mana gitu. Kadang-kadang kita juga harus uh, apa ya, harus punya skill untuk googling ya. Iya. Jadi nggak yang googling aja gitu, tapi kita harus Mm-mm. tahu apa yang mau kita cari. Dan ternyata aku baru menemukan ternyata kalau kita dulu kuliah kan nggak belajar, maksudnya kita waktu kuliah itu karena udah difasilitasi, jadi semua udah kita searching aja di situ gitu. Nah ternyata pas ini belakangan kita mau bikin journal reading, mau bikin DRK, baru ngeh kalau ketika kita mau search sesuatu itu kita harus nemu istilahnya dulu ya yang kayak ICD-nya lah gitu. Nah, itu tuh ternyata yang jadi masalah nih buat kita ternyata untuk mencari supaya kita nemu yang valid dan apa ya dan terpercaya tuh ternyata kesulitannya di situ. Nah, soalnya ada tips and trick nggak untuk mempermudah supaya kita at least kita jadi lebih semangat gitu untuk buka-buka jurnal, buka-buka penelitian gitu. Iya bener banget Kak Nurse Nila. Kalau untuk searching itu emang ada teorinya. Jadi bukan ada caranya. Jadi kalau untuk advanced searching itu ada namanya Boolean search. Boolean itu kayak kita menggunakan kode-kode. Mungkin dulu kalau ini udah sering diaplikasikan tanpa sadar. Kayak misalnya kalau untuk spesifik ini harus pakai kutip, terus harus ada tanda and atau or gitu kan. Nah sebenarnya kalau ini minusnya juga di Indonesia. Jadi harusnya librarian itu bisa kita ajak diskusi tentang hal ini. Jadi harusnya gitu kan, kalau misalnya kita punya, apalagi Perpusnas gitu kan, mereka punya librarian secara profesional ya, maksudnya emang dia librarian. Jadi sebenarnya kita bisa diskusi gitu, misalnya email. Saya mau cari nih tentang kasus ini, tapi kok keluarnya belum spesifiknya, terlalu banyak keluarnya, misalnya ada 20 ribuan gitu kan. Harusnya kita bisa tanya ke mereka gimana caranya yang bagusnya kayak gimana gitu. Karena kalau di sini sih memang terbuka ya. Jadi apalagi kita researchnya itu memang sudah dari tahun pertama juga. Jadi udah udah didorong untuk silakan diskusi aja sama librarian. Jadi emang mereka itu sangat kasih feedback. Gini loh, kamu klik ini,
Terus juga misalnya nanti kalau kamu misalnya topiknya emang apa, research question-nya itu apa gitu, yang mau kamu tanya itu apa, nah itu nanti dia bisa tahu istilahnya itu harusnya dicari itu kata-kata apa gitu. Nah, memang itu harus ada teorinya. Kalau untuk secara sederhananya ya pakai Boolean search itu gitu. Memang paling susah ini sih, develop research questions. Kadang-kadang kita Hmm. kita tahu nih ada masalah ini, kita tahu ada standarnya seperti ini, tapi ketika mau mendevelop tuh kayaknya, aduh kok nggak nemu-nemu ya. Iya betul. Kalau di sana berarti penelitiannya udah start dari awal mulai langsung start penelitian ya? Iya, kayak di awal tuh udah mulai briefing apa fokusnya mau di mana gitu. Nanti yang sekarang nih udah term 2 baru mulai eh, mendalam lagi, tenggelam lagi deh di dalam itu tadi pencarian itu. Kalau di sana ada PA-nya, ada PA kayak kita, pembimbing akademik gitu ada. Hmm, adanya program director sih, tapi dia sangat Oh, welcome gitu kalau misalnya kita mau konsul atau apa secara ini ya, secara bukan bukan masalah disertasi, secara kamu umum. ngapain aja selama ini, maksudnya ada mental health issue nggak gitu kan ala-ala. Dan dia juga sangat aktif gitu setiap term itu sangat membuka untuk kita untuk ayo sini ketemuan gitu. Just buat buat nanya aja kamu apa kabar gitu. Nanti ya untuk curhat yang lainnya pun dia sangat terima gitu. Menyenangkan sekali ya, bisa ditanya kamu apa kabar tuh di luar sana ya. Oh, ya Sementara ampun, baper nggak ada banget. tuh orang deket kita. Narsola pernah homesick nggak selama di sana? Tentu aja pernah, ya Tentu ampun. aja. Dan iya, dan FYI ini kan pertama kali saya abroad ya. Dulu kuliah pun masih di rumah gitu. Jadinya sekalinya pergi jauh banget tuh, apalagi yang Jauh awal-awal tuh banget. kayaknya, aduh balik lagi rasanya. Tapi naik pesawat jauh banget gitu kan. Dan emang yang bikin homesick tuh apa ya karena makanan sih. Di sini apa-apa kan kalau mau makanan yang ala Indonesia, lidah Indonesia kan mahal ya. Terus mm, ya, namanya kita lagi belajar itu kan kadang sulit. Emang maksudnya emang lagi di masa-masa sulit gitu. Jadi kadang suka mencari-cari lingkungan seperti keluarga gitu. Nah, biasanya makanya di sini anak Indonesia itu terkenal banget apa komunitasnya kuat gitu. Jadi kalau di kampus itu kalau di kelas teman kita yang dari negara lain kadang suka nanya, ih kamu habis jalan-jalan ya sama teman-teman, enak banget sih gitu kan. Soalnya saya aja nyari teman saya yang dari negara yang sama tuh Nggak susah. Kadang nemu. pun kalau memang ada, dia juga sendiri-sendiri tipikalnya, bukan kayak orang Indonesia yang kadang yang demen banget ke riung kalau kata orang mah Iya gitu. benar. Kita bawaan ini sih ya, bawaannya sama orang Indonesia tuh demennya ngumpul, ketemu sesama. Kayaknya happy banget kalau, hah Heeh. sesama Indonesia. Jangan kan di sana sesama Indonesia, kalau misalnya di Jakarta atau di mana terus sesama warga dari Solo misalnya, wah udah happy banget, udah berasa connected, udah kayak 10 tahun berteman, padahal baru berapa hari. Iya benar banget. Dari Narsola ikut kayak PPI gitu gak di sana? Iya, di sini ada organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia. Saya ikut di sini. Dan ya lumayan banget untuk menambah link. Jadi dengan kita keluar dari zona Indonesia itu, jadi di sini bukan cuma dapat link dari antar negara, tapi antara teman-teman kita di Indonesia juga mereka pun dari banyak dari penjuru Indonesia gitu. Jadi banyak sharingnya juga di nursing ini di kelas ini kebetulan saya bertiga orang Indonesia dan itu beda-beda asalnya. Ada yang dari Papua bahkan. Jadi teman-teman jangan ragu juga untuk keluar. Jadi karena dari Papua pun ada, terus juga dari Aceh ada gitu. Jadi memang memang sangat welcome itu kalau untuk keluar juga sih. Sebenarnya ini kalau mau jujur-jujuran ya, maksudnya education di luar negeri itu udah jadi kayak jualan. Karena katanya emang mereka produknya itu. Jadi kalau misalnya mau dibilang Indonesia itu jadi target pasar ya memang iya. Maksudnya dengan Iya. dengan LPDP itu sangat sangat punya nama kalau di luar. Oh ya, Eh, maksudnya sudah tahu nih anak udah punya biaya aja. Jadi sebenarnya udah pasti eh, nih, gitu, udah udah punya terjamin. kepercayaan gitu gitu. Jadinya ya tinggal tadi paling hal-hal yang kayak nge-build CV itu kan nggak bisa direkayasa ya. Jadi gimana track record kita research sebelumnya gitu kan.
paling tinggal mempersiapkan itu. Kalau untuk, aduh gue dari bukan bukan anak UI atau bukan dari kampus PTN atau dari mana, nggak apa-apa keluar negeri aja juga banyak di sini gitu. Jadi nggak pengaruh ya latar belakang kita dari kampus mana, nggak harus dari kampus-kampus tertentu ya. Mau dari kampus mana, yang Hmm. penting tetap maunya sih ya tadi. Tapi aku amazing banget tadi waktu baca CV-nya Nurse Ola. Jadi ternyata dari zaman kuliah itu udah aktif ya di penelitian dan publikasi. Keren Sebenarnya sih, kalau kalau mau dibilang ya, karena emang suka jalan-jalan dan pengen keluar negeri, itulah alasannya kenapa banyak publikasi. Dan kalau dari kampus itu kan dulu dapat sponsor ya dari kampus dan fakultas, nah itu dapat duit jajan gitu kan. Jadi pikirannya tuh selain memanfaatkan ketertarikan dari bidang keilmuan, tapi juga mikir nih pengen jalan-jalan tapi dibayain. Nah itulah kenapa demennya conference keluar gitu kan. Terus ya pokoknya cari-cari kesempatan aja gitu. Pun kalau udah lulus kerja juga harusnya bisa sih ya kan ada duitnya lagi sendiri. ya. Emang paling menyenangkan tuh jadi mahasiswa, jadi kayak Iya bener. nggak ada beban-beban keuangan yang berat-berat, mau jalan tinggal jalan, ada riset tinggal ngerjain gitu ya. Kalau Mm-mm. sekarang udah bedanya kalau sekarang udah bukan mahasiswa, kita mau riset semua mikir sendiri, biaya urus sendiri, cari Mm-mm. sponsorship sendiri. Kalau dulu tinggal, oke ada judul silahkan, Iya langsung sama jalan. mungkin itunya kalau udah kita praktik di luar lingkungan akademisi mungkin kadang kita suka jiper ya maksudnya aduh gue risetnya udah bener belum ya ini udah tulisannya udah bener belum ya karena kita nggak punya pembimbing kalau di kampus kan walaupun kita punya riset atau skripsi itu udah pembimbing yang mengarahkan ini kamu maunya begini aja gitu Iya dan itu banget kalau itu. salah satu gap kita juga di lapangan sebagai praktisi. Makanya sebenarnya kalau balik lagi di praktisi itu semua kasus tuh ada sumbernya, segala sumber dari segala sumber ilmu sebenarnya ada di kita. Jadi sebenarnya pede aja. Yang paling simpel itu bisa pakai research case report itu juga udah sebagai salah satu output yang ilmiah yang bisa kita pakai untuk dijual di ranah keilmuan gitu maksudnya bisa jadi sumbang sih untuk memperkaya ilmu pengetahuan di luar sana gitu. Tinggal gimana sih memang memang butuh mentor untuk teman-teman di praktisi gitu. Tadi kan Nurse Ola bilang kalau keperawatan di Indonesia tuh sebenarnya nggak kalah sama di luar sana gitu ya. Dan sebenarnya kita juga dilirik nih sama dunia keperawatan di luar. Nah, kalau untuk teman-teman yang ada di Indonesia nih, menurut Nurse Ola gimana caranya supaya kita tetap keep up sama update yang ada di global? Karena kadang jujur ada beberapa hal yang menurut kita baru ternyata setelah ditelaah lagi di jurnal itu udah 4-5 tahun yang lalu, cuma kita ya terlambat baca jurnal gitu. Gimana tuh caranya? Iya benar. Tapi emang kuncinya adalah membaca. Kayak Bukan terus sebelah dunia. iya iya Al-Quran apa Iqra cuy. Terus kan makanya eh, kalau kalau kita nggak baca kita akan nggak akan tahu. Makanya minimal tadi menimbulkan awareness dulu lah ke kita kalau setiap praktek itu kadang suka, ih kenapa ini bayi tangannya merah gitu misalnya. Oh, ada awareness pertanyaan-pertanyaan itu tuh jangan dimatikan. Maksudnya eh, ada kadang curiosity yang kayak gitu tuh udah biarkan aja berlalu gitu maksudnya. Kadang ya udahlah kita setelah punya ada timbul pertanyaan-pertanyaan kayak gitu pas lagi duduk main HP itu bukalah Google. Seenggaknya Google aja dulu. Ntar kalau misalnya udah tahu oh ternyata ada ini lagi baru nanti bisa lihat di jurnal. Kalau di jurnal itu kan juga kita baca jurnal juga ada metodenya ya nggak cuma baca doang gitu. Dan nggak bisa dibilang teman-teman yang sudah baca jurnal tuh merasa jumawa gitu maksudnya. Oh nih jurnal ini udah pernah bilang nih kalau ini salah gitu kan. Terus dengan PD-nya bilang itu ini salah ke semua orang gitu. Padahal setelah dibaca isinya lagi itu ternyata metodenya aja nggak bisa dibilang akurat untuk pengukuran itu. Terus gimana dia cara si researcher itu mengolah data apakah sudah benar, terus gimana implikasinya ke kita apakah emang sesuai apa enggak gitu. Jadi memang belajar-belajar aja terus sampai
kita nemu yang paling sreg karena memang nggak ada 100% pengetahuan yang udah benar-benar benar gitu. Jadinya teman-teman juga nggak usah jiper juga, oh saya baru tahu ini sekarang, yang kemarin enggak gitu. Memang begitulah adanya. Jadi memang harus belajar terus. Harus belajar terus, harus ikro. Emang benar-benar apa namanya, wajib mesti kudu tuh ikro. Padahal memang sih saya pernah baca tuh ada satu artikel yang bilang gitu kalau kenapa sih literasi anak Indonesia tuh rendah? Ternyata bukan karena anaknya nggak mau baca, tapi ternyata karena anaknya gagal menemukan minat. Jadi ada anak yang kalau disuruh baca komik dia bisa duduk berjam-jam, tapi kalau suruh baca buku matematika ternyata dia 5 menit aja udah aduh gitu. Tapi ternyata ketika salah treatment ketika waktu kecil, jadi anak-anak disuruh belajar buku pelajaran terus tapi nggak dikasih ruang untuk minat baca yang lain, ternyata itu yang mematikan minat baca kita nih anak-anak Indonesia termasuk saya yang literasinya ini banget apa agak-agak tipis gitu ya. Oke. Oh, ada pertanyaan nih di YouTube buat Nurse Ola. Bacakan dulu ya. Mana tadi ya? Kira-kira untuk bisa kuliah ke luar negeri, apa yang perlu kita persiapkan? Dan adakah culture shock di awal-awal kuliah? Tadi udah dibahas nih, Nurse Ola, silakan dijelasin lagi nih. Paling kalau untuk real jawabannya lebih kebayang kalau bisa bicara tentang step to step ya. Dan untuk kuliah di luar negeri namanya kita masuk ke kampus, otomatis balik lagi kita hal-hal yang sangat akademisi gitu kayak misalnya mau nggak mau kita deketin dosen lagi dulu gitu kan. Terus misalnya diskusi sama dosen karena memang ya makanya kemarin waktu praktik pun saya juga kontak sama dosen gitu maksudnya biar untuk feedback tentang kan kita kalau untuk kuliah di luar negeri yang dilihat kan background kita kayak apa, apalagi background research kita udah kayak gimana gitu kan. Nah itu penting juga untuk teman-teman untuk tidak lost contact dengan guru-guru kita yang ada di kampus ya untuk hal itu gitu. Terus juga Rekomendasi berarti ya. dalam bentuk rekomendasi. Terus juga tentang penulisan esai karena teman-teman saya juga ngerasa gitu kan udah lama dari lulus kuliah, udah lupa nih cara nulis esai yang bener tuh kayak gimana sih gitu kan. Iya, Apalagi nih betul. tugas. Iya, ini juga salah satu culture shock waktu datang juga kan. Udah biasa Ternyata praktek nggak terus mudah. sekarang belajar. Belajar lagi kayak dari nol lagi gimana sih belajar itu gitu kan. Kayak gitu sih paling intinya. Kalau di kuliah di luar negeri itu ada ekskulnya atau ada, kan aku lihat nih Nurse Ola banyak banget kegiatan ekstrakurikulernya waktu kuliah yang ikut ini ikut itu. Kalau di luar negeri ada semacam ekskulnya nggak? Ada, kalau di sini malah lebih aneh-aneh kayak ada klub cannabis, ada juga ada klub anime juga ada kayak hal-hal yang receh tuh juga ada bahkan di sini gitu kan. Karena emang negaranya lebih bebas juga sih. Jadinya kan bebas sangat bebas berekspresi gitu. Kayak misalnya kita mau punya ketertarikan apapun juga dibikin klub itu society juga ada gitu. Ya ada temannya ya. Itu kayaknya agak lumayan membantu untuk bikin bonding di sana ya, bikin punya circle sendiri di sana. Jadi untuk support system di sana juga. Betul betul, kayak kan nggak mungkin kita kuliah-kuliah doang, pasti kan harus ada aktivitas di luar itu kan, buat ini Kita juga ini nggak healing-healing. ngapain lagi kan selain kuliah ya, nggak kerja Mhm, gitu kan. mhm. Berarti kesempatan kita untuk mengembangkan diri di luar gede banget ya, Mas? Iya bener, kayak banyak sih dari secara artian dari keilmuan juga, tapi juga dari soft skill kita juga dapat banyak gitu. Makanya itulah yang dari dulu sih ya, dari kenapa saya kuliah juga keluar-keluar mulu gitu ke conference keluar, karena memang kalau bisa dibandingin antara ilmu yang kita dapat di kelas sama ilmu yang kita dapat di luar kelas tuh banyak banget yang dapat di luar kelas gitu. Kayak misalnya kalau di dalam kelas kan intinya sebenarnya saya bilang 11-12 lah sama yang diajarin di Indonesia gitu kan. Cuma kalau untuk di luar kelasnya gimana, culture di kelas itu gimana, nuansa belajarnya itu kayak gimana. Terus dari kita interaksi, dari kita
dengan melihat aja kita udah bisa menganalisis, oh ini orang lagi sakit loh, lagi jalan ke klinik gitu kan. Oh ternyata pas kita lihat klinik di situ ada tulisan-tulisan loh kayak misalnya nggak boleh masuk kalau belum daftar atau apa. Oh ternyata sistemnya seperti ini gitu. Jadi secara tidak langsung semua indera kita tuh sebenarnya sudah menganalisis, oh ternyata Indonesia tuh begini loh, lebih bagus begini gitu kan. Terus, oh ternyata ini bagus nih gitu kan. Coba Indonesia juga punya gitu. Ya kayak hal-hal yang kayak gitu yang tidak ada tertuang di dalam ijazah gitu. Soft skill ya itu berat banget sih kalau kalau kita cuma kuliah pulang sayang banget mana waktunya banyak banget ya kalau di luar ya. Kuliahnya cuma 2 hari, 5 hari lainnya kita bisa ngapa-ngapain, bisa Betul. bisa terutama bisa jalan-jalan. Bener banget. Aduh, udah jalan-jalan ke negara tetangga banyak kan di sini di UK itu. Makanya pilih UK. Menyenangkan sekali. Kalau di UK itu kan tadi Nurse Ola bilang nggak perlu RN, tapi di sana ada nggak RN Ada. sertifikasinya? Ada. Ada kalau untuk luar negeri pengen kerja ya jatuhnya berarti ada di sini untuk tesnya dulu. Jadi ada tes kalau nggak salah tesnya computerized dulu mungkin yang kayak soal-soal terus ada OSCE Gitu juga. ya. Heeh, dan memang di UK ini kan memang kalau saya lihat ya ngelihat ngelihat orang lokalnya juga juga udah sedikit. Jadi bahkan perdana menterinya pun orang India kan sekarang. Jadi ya memang sudah sangat multicultural juga di sini apalagi kalau kita jalan ke center kayak di London itu lebih parah lagi, lebih lebih beragam. Tapi menariknya di sini NHS, di sini namanya NHS ya untuk sistem kesehatan dari rumah sakit sampai ke bawah-bawah itu di bawah naungan NHS National Health System. Nah itu yang saya dengar-dengar sih agak susah ya untuk masuk dari asing untuk jadi diterima karena teman-teman di sini yang udah kuliah terus lulus mau kerja dulu sebentar gitu itu juga ujung-ujungnya susah sih gitu. Tapi kita kalau mau RN bisa ya. Bisa di sini ada tesnya nanti. Jadi RN itu kan tergantung negara masing-masing ya. Jadi kalau mau RN di UK tinggal ikut tesnya UK nanti dapat RN. Kalau mau di Australia atau di US tuh ada RN sendiri. Oke, ada pertanyaan lagi dari Ade Eli. Perbedaan metode belajarnya bagaimana, Ners? Apakah ada kesamaan? Bagaimana adaptasinya? Hmm, Kalau Adaptasi. Kalau kesamaan atau enggak, ya mungkin itu tergantung basicnya teman-teman di kuliah dulu S1 gimana. Kalau di UI itu kan ada CLPBL yang kita diskusi. Eh, Justru lebih jarang dengan kuliah umum. Nah, tapi kalau di sini sih kemarin banyak majoritinya, kebanyakannya masih seminar, tapi bentuknya itu kayak teori dasar. Jadi dosen itu selalu bilang, I expect the master student to be bla bla bla. Jadi nanti misalnya dia ada PPT nih satu teori aja, terus langsung nembak kita nih misalnya, menurut kamu gimana? Terus misalnya di negara kamu kayak gimana gitu. Jadi eh, justru sangat sangat lebih membuka gitu ya. Jadinya nggak sangat pasti. Pun kalau kita nanya dosen ya misalnya, Bu jadinya ini yang benar yang mana gitu kan. Ini saya harus bahas apa di essay saya gitu kan. Dia akan menjawab tidak ada yang benar. Semua itu tergantung justifikasi kalian masing-masing dan tergantung expertise kalian masing-masing gitu. Jadinya memang sangat membuka banget kepada diri kita sendiri karena memang dengan terbuka itu kita akan lebih tahu oh ternyata ini yang emang ini cocoknya di sini, ini cocoknya di sini. Karena balik lagi ke tadi, ilmu itu nggak ada yang 100% benar, terus juga ya begitu juga penelitian itu nggak ada yang 100% benar gitu. Jadinya tinggal kita bagaimana menganalisisnya gitu kan. Ini udah cocok belum ya untuk kita gitu kan. Ini sesuai nggak ya dengan perspektif kita yang mau kita jalanin gitu. Tergantung dari sudut mana kita lihat ya, dari sudut Mm-mm. mana kita ambil. Terutama tadi kayak kalau misalkan kita develop research questions, so kita mau lihat dari sisi yang mana. Kalau mau ngelihat dari kanan kiri pun bahkan bisa berbeda hasilnya ya. Mm-mm. Oke, next questions. Dulu gimana bisa tahu informasi beasiswa? Di mana sih kita tahu informasi-informasi seperti itu? Tadi kan Nurse Ola udah sampaikan tuh ada beberapa beasiswa. Cari infonya gimana? Dari infonya tentunya dari channel-channel itu ya kayak di sini kan banyak Instagram juga. Terus
waktu sebelumnya saya juga mencoba connecting dengan teman-teman alumni, senior-senior alumni kita yang sudah kuliah di UK atau kuliah di tempat yang kita mau, atau dia sudah terima di beasiswa apa nih, kita tanyalah, karena teman-teman yang sudah keterima itu pasti mereka akan welcome gitu. Jadi karena prinsipnya kita, karena kita sudah awardee, jadi kita akan memberi kembali kepada Indonesia aja gitu kan. Jadi ya teman-teman walaupun nggak kenal nih gitu, cuma ketemu aja di LinkedIn, kayak oh ternyata dia ini anak LPDP, oh ini anak, misalnya kamu mau ke mm, Australia bisa pakai AS, misalnya bisa nanya aja, Kak salam kenal saya ini, boleh nanya nggak gitu. Bahkan bisa loh sampai minta misalnya dibantuin, saya udah mau bikin esai ini nih Kak gitu kan, boleh nggak dibaca udah bener apa belum gitu. Bahkan bisa dibantuin untuk interview, mock up interview itu juga boleh sama teman-teman alumni gitu. Apalagi teman-teman kalau emang udah aktif banget dulu pas kuliah, udah kenal sana sini, channelnya banyak, itu lebih enak lagi. Wow, berarti emang network itu emang harus dibangun dan dikembangkan ya, nggak boleh cuma di situ-situ aja. Oke, ada selanjutnya banyak sekali nih kayaknya yang menyapa dari Ibu Napsia. Hai Ibu, Ibu aku di Nat, sini. Nurse Kaula, kami menunggu kehadiranmu. Aduh, berat banget aduh, untuk memberikan semangat teman-teman perawat dan pemajuan perawatan di RSUD Tarakan. Wow, berat banget Masya nih. Allah. Ya Allah. Terus ada lagi nih yang menyapa Nurse Ola. Kayaknya dulu, oh Ibu Karunya, Ibu Sandari. Hai Kak Ola, semoga sehat dan sukses ya. Tadi banyak yang tanya ke saya, gelarnya apa nanti? Mohon dijelaskan. Oh ya, kalau di UK ini semuanya itu gelarnya itu MSc, Master of Science. Jadi eh, misalnya nanti kuliahnya apapun programnya juga tetap aja jurusan gelarnya MSc. Tapi beda sama yang, jadi kan jalur kuliah di UK itu ada dua dua apa namanya, dua jenis. Ada yang postgraduate thought atau yang teorikal, atau dia postgraduate by research. Jadi kalau by research mungkin nanti gelarnya itu bisa MRes, Master of Research gitu. Jadi kalau untuk yang lain-lain sih sama. Dan kalau untuk misalnya nih di Glasgow ini kan ada banyak, ada yang MSc, ada kalau misalnya teman-teman yang anak di jantung nih, di sini ada namanya MSc Cardiovascular Science. Nah itu isinya tentang kardiovaskular walaupun tidak khusus dengan nursing. Jadi nanti kuliahnya dengan dokter juga, dengan health profesional yang lain gitu. Dan itu tetap nanti gelarnya tetap MSc. Jadi bukan yang misalnya spesialis kardio pun gitu tuh enggak gitu. Jadi nggak kayak kita di sini ya, khusus untuk perawat gitu. Tapi ini Mm-mm. untuk semua tenaga kesehatan berarti ya yang akan pegang kardiovaskular berarti ya. Iya, kalau untuk jurusan-jurusan yang kayak gitu ada, tapi kalau untuk advance nursing ya kebanyakan advance untuk nursing, dan kebanyakan ada syarat untuk minimal experience, work experience itu minimal 2 tahun. Kalau untuk jurusan yang lain kayak di sini kan ada yang spesifik itu kayak misalnya cancer cancer care, terus ada cardiovascular science. Nah, itu lebih ke emang jurusan medicine, maksudnya memang jurusan kedokteran, tapi memang itu terbuka untuk perawat juga, untuk dokter juga gitu. Nah ini mereka lebih menantang sih maksudnya, karena memang sudah spesifik banget belajar kayak jantungnya itu apa aja gitu. Kalau itu kalau kayak gitu masih khusus apa ada umum atau ada course-nya sendiri? Itu dari programnya pun sudah namanya itu. Jadi nanti Oh, belajarnya kayak gitu. Kayak misalnya di sini kan juga ada MSc Critical Care. Sedangkan di Advanced Nursing yang program saya kan juga ada tadi optional course spesialisnya Critical Care. Jadi bentuknya aja beda. Kalau misalnya kita masuknya dari jalurnya memang udah program MSc Critical Care, nah itu udah lebih spesifik. Jadi ada mata kuliah tentang sepsis itu sendiri. Jadi itu udah berkutat sama sepsis doang itu mata kuliah. Tapi kalau misalnya aku karena memang fokusnya di advanced nursing, jadinya itu cuma salah satu bagian aja dari mata kuliah. Nanti isinya semua hal tentang critical care itu udah dibahas di sana, tapi tidak nggak semendalam yang memang cuma itu gitu. Karena kan advanced nursing juga melihat evidence based practice, nursing pro yang lain gitu. oke. Pertanyaan selanjutnya, kenapa pilih UK? Karena mau lihat Harry Potter. Lihat Enggak, Harry Potter. canda. Udah ke tempat syutingnya Harry Potter belum?
beberapa udah gitu. Wah, seru Cuma banget. ya tadinya awalnya jujurnya pengennya ke Australia karena di Australia itu lebih spesifik ke mereka itu programnya itu kayak Master of Emergency Nursing, Master of Cardiovascular Nursing. Jadi memang udah spesifik dan nursing gitu. Tapi kuliahnya satu setengah tahun gitu kan. Nah, kenapa akhirnya tetap milih UK karena lebih cepat dan lebih jauh juga, jauh aja sekalian gitu kan. Jadi Ya, emang nggak pengen ya pepet-pepet nunjukin ya. itu sih. Maksudnya karena memang demennya traveling juga jadinya ya udah sekalian aja gitu. Dan memang yang lebih rasional untuk saya saat itu gitu kan. Karena untuk di Australia saya rasa tuh emang persiapannya itu lebih dalam lagi karena dia IELTS-nya lebih tinggi. Terus kayak karena udah core course banget jadi memang kayaknya nggak punya deh ini ilmu ini lagi gitu kan karena harus belajar lagi kan kardiovaskular itu apa gitu misalnya atau emergency nursing itu apa gitu sedangkan kita aja basicnya kan BSN ya maksudnya emang masih perawat generalis gitu. Jadi kalau di Australia memang agak lebih mirip ya sama di Indonesia soal penjurusannya, tapi pasti Mm-mm. kultur belajarnya pasti beda juga. Oke. Eh, wah, oke. Jadi aku boleh nggak dapet closing statement nih dari Nurse Ola, apa aja yang mau disampaikan buat teman-teman kita kalau pengen belajar di luar negeri juga kayak Nurse Ola. Paling pesanku tadi ya itu walaupun teman-teman ada di praktisi nggak ada suasana-suasananya yang kayak akademisi banget eh, tetap aja tetap apa ya tetap membuka diri tetap tetap bertahan dengan mindset untuk terus belajar. Terus kadang jangan jangan mau terbelenggu dengan sistem yang kadang kita suka merasa mentok ya. Kadang kita suka merasa sistem itu terlalu besar. Ini udah mentok banget ini emang RS ini udah begini banget ya gitu kan. Udah emang nggak bisa lagi tuh nih berkembang gitu kan. Emang begini aja udah gitu. Kadang kita merasa sistem itu terlalu besar untuk kita ubah, tapi ternyata kita lah bagian dari sistem itu gitu. Jadi lakukan apa yang bisa kita lakukan gitu. Maksudnya tadi yang dengan merefleksikan diri sendiri pun itu sudah bagian dari kita berkontribusi dalam memajukan sistem termasuk rumah sakit dan pasien-pasien kita gitu. Dengan apapun jalannya ya, maksudnya tidak mesti harus ke luar negeri atau harus studi lanjut gitu. Semua itu ilmu itu banyak dan ilmu itu nggak akan pernah rugi untuk kita belajar, nggak akan pernah nggak akan sia-sia lah ilmu itu gitu. Jadi tetap jadi diri sendiri terus maju aja untuk terus semangat memotivasi diri sendiri dan cari teman yang sefrekuensi. Ya, sefrekuensi. Emang teman yang sefrekuensi itu walaupun sedikit tapi menguatkan ya. Kalau Mm-mm. yang nggak sefrekuensi pun banyak nggak menolong sama sekali. Betul. One last questions dari Dian Kurniasi, mungkin Nurse Ola juga kenal. Di sana beasiswanya apa aja yang di cover? Di sini, ini karena saya pakai LPDP ya, semuanya di cover dari pesawat pulang, terus visa, terus di sini ada living allowance. Ini living allowance-nya luar biasa sih kalau maksudnya. Jadi eh, bagi saya yang memutuskan untuk berhenti dulu kerja, terus walaupun kerja nggak dapat gaji kan, nah itu tetap insya Allah bagi teman-teman nggak usah takut karena rezekinya itu ada, insya Allah. Jadi lumayan. Terus ya semuanya sih bahkan ada dibayarin untuk buku atau misalnya kita publish jurnal di international journal itu dapat 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 lah dari LPDP gitu. Oh iya, publish juga. Iya kalau mau publish itu dibayarin 25 juta rupiah kalau mau menghitung nominal. Kalau di sini living allowance itu tergantung wilayah negara di bagian UK. Kalau di London itu karena dia di city itu lebih besar. Kalau misalnya 1.800 pound sterling. Kalau di sini 1.500 atau sekitar 30 juta per bulan. Terus kita dapat settlement allowance untuk visa dan lain-lain itu udah semua di awal. Cuma balik lagi ya kita privilege. Jadi harus punya modal karena visa dan lain-lain di awal itu asuransi juga. Asuransi di sini tuh mahal banget 15 juta. Jadi sebelum berangkat itu kita harus bayar asuransi. Dengan pelayanan NHS yang segitunya gitu. Maksudnya kita ke klinik aja susah gitu. Jadi sebenarnya ya mahal doang gitu. Nah itu juga kita harus bayar sendiri sampai akhirnya nanti LPDP reimburse. Tapi semuanya sih sangat berarti. Maksudnya eh, worth lah kayak LPDP itu gitu. Karena kita bisa jalan-jalan masih dengan walaupun frugal living dikit.
Tapi sefrugal-frugalnya di sana masih menyenangkan lah ya. Oke, terima kasih Nurse Kaula Sahida. Sama-sama, Makasih Nasya. banget sudah sharing sama kita hari ini di episode perdana. Nanti kalau kita undang untuk sharing-sharing lagi boleh ya? Insya Allah. Insya Allah. Jadi nanti ditunggu juga tuh sama Bu Napsia untuk kembali di Jakarta Pusat ke Cideng. Kita ketemu di sini untuk balik lagi entah ke NICU atau ke Hmm, ruangan yang lain. Oke, Insya Allah. terima kasih, terima kasih. Sampai ketemu lagi, Nurse Terima Ola. kasih semua teman-teman. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita tiba juga di akhir acara NSS kita hari ini. Sampai ketemu di NSS berikutnya. Buat teman-teman di rumah, jangan lupa yang belum subscribe YouTube-nya Tarakan, di subscribe, like, and share. Terus jangan lupa di follow IG-nya Tarakan @RSUD Tarakan Jakarta. Saya Nilandari, sampai ketemu di NSS berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.